Oke, apakah sekarang sudah terlihat tulisan gold? GOLD? Jika iya, berikan tanda jempol lagi. Jempol, alhamdulillah sama ya. Baik, berarti tadi sepertinya Ustazah mengkliknya keliru yang bagian yang dibaca Mas Amar tadi. Oke, terima kasih Mas Amar sudah bantu Ustazah. Ustazah ulangi sedikit. Tadi berarti slide yang belum ketahuan adalah ini. Penjelajahan samudra dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa terutama Portugis, Spanyol, dan Belanda. Tibanya di tempat yang berbeda-beda. Portugis tiba di Selat Malaka atau daerah sekitar Sumatera. Spanyol 10 tahun kemudian berada di daerah Tidore atau daerah Indonesia bagian timur, Maluku. Kemudian yang terakhir adalah bangsa Inggris dan Belanda di daerah Jawa Barat. Tapi Inggris ini hanya sebentar, yang paling lama adalah Belanda. Mas Rehan mau tanya apa? Oke, silakan dinyalakan Mas Rehan. Kita cari dulu nama Mas Rehan. Mana ya namamu? Oh ini. Ya Mas Rehan mau tanya apa? Apa Han? Izin ke kamar mandi. Iyalah, Masya Allah. Ya, silahkan. Baik, sudah lanjutkan. Faktor-faktor yang membuat mereka jauh-jauh datang ke Indonesia. 3G, Gold, Glory, Gospel. Dan tambah satu lagi perkembangan iptek. Apa itu gold? Gold itu adalah keinginan mencari kekayaan atau emas. Emas pada waktu itu diibaratkan bukan emas asli ya, tapi adalah rempah-rempah. Karena harganya rempah-rempah saat itu setara dengan emas. Kalau sekarang seperti tanaman hias, harganya setara dengan mobil, dengan rumah, seperti itu. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk obat-obatan dan bumbu masak. Yang bisa menggunakan obat-obatan dari rempah-rempah adalah hanya orang-orang kaya atau kaum bangsawan atau kerajaan. Makanya mereka seperti mendapatkan emas jika bisa mendapatkan sumber rempah-rempah. Sumber-sumbernya di mana? Adalah di daerah-daerah Indonesia dan juga mungkin di daerah seperti Kepulauan Pasifik, Madagaskar yang ada di sekitar Katulistiwa. Itu banyak menghasilkan rempah-rempah. Kalau di benua Eropa zaman dulu tidak ada yang bisa menanam rempah-rempah karena tidak punya bibitnya. Makanya mereka sampai jauh-jauh berbulan-bulan, bertahun-tahun mengarungi samudra untuk mendapatkan rempah-rempah terutama. Kemudian yang kedua, gospel. Oke, teman-teman, di layarnya tertulis gospel. Oke, di layarnya Mbak Bilva tertulis apa? Apakah sama gospel? Mas Aziz juga? Halo? Oke, ya, alhamdulillah. Yang kedua adalah gospel. Gospel itu berkaitan dengan penyebaran agama. Kalau di orang Islam namanya berdakwah. Kalau mereka adalah misionaris. Mereka mendapatkan misi khusus dari kerajaannya, terutama dari mungkin kalau di orang Islam pusatnya ada di Mekah, kalau orang Nasrani ada di Vatikan. Vatikan itu daerah dekat Italia. Nah, namanya adalah Paus. Paus itu pemimpin Nasrani. Mendapatkan misi untuk menyebarkan agamanya ke penjuru dunia. Nah, makanya mereka selain mencari rempah-rempah, mereka juga melakukan misi penyebaran agama. Karena dianggap tugas suci atau tugas mulia. Ini pertama kali dilakukan oleh orang-orang Portugis terutama ya.
Nah, makanya di Indonesia ada orang yang beragama Katolik, ada yang beragama Nasrani, karena yang membawa beda. Kalau Katolik mungkin dari orang Portugis dan Spanyol, Nasrani mungkin dari orang Belanda, seperti itu. Nah, itu ada sejarahnya sendiri, Ustazah tidak akan mengulas di sini. Yang ketiga, glory. Glory atau kemenangan. Menang di sini maksudnya apa? Siapa yang paling pertama menemukan menemukan negara penghasil rempah-rempah, maka dia yang berhak menjadi pemilik kawasan itu. Padahal kalau kita kan ya nggak boleh ya, kalau kita misalkan menemukan sesuatu, kita kan harus izin dulu. Kalau mereka tidak, mereka menggunakan taktik entah dengan perang atau dengan mengadu domba yang akhirnya penguasa setempat atau raja-raja di daerah itu tunduk dengan mereka dan mau memberikan rempah-rempahnya. Ini adalah salah satu kelebihan para penjajah, terutama nanti orang Belanda yang pintar mengadu domba, sehingga mereka bisa melakukan tipu muslihat atau melakukan kelicikan, sehingga mau tidak mau raja ataupun penguasa di daerah itu menyerahkan wilayahnya begitu. Awalnya mereka datang baik-baik, mau menawarkan perdagangan atau menawarkan kerjasama, tapi ternyata dalam kerjasama itu mereka licik sampai akhirnya mereka bisa menguasai semuanya. Atau kalau tidak, mereka menggunakan senjata untuk menyerang. Makanya biasanya dalam perang itu siapa yang menang, dialah yang menguasai. Kayak kalian main game itu loh. Kalau kalian main game, yang menang yang dapat hadiah kan. Nah, hadiahnya berupa rempah-rempah dan daerah kekuasaan. Yang terakhir, untuk alasan latar belakang mereka bisa mengarungi samudra adalah sudah ditemukannya beberapa alat untuk membantu berlayar. Yang pertama, sudah ada pembuatan kapal yang bisa mengarungi samudra luas. Kapalnya kuat bertahun-tahun bahkan untuk mengarungi lautan. Kalau dulu mungkin kapalnya terbuat dari bahan yang kurang bagus, jadi tidak tahan lama jika dipakai untuk berlayar. Yang kedua, sudah ditemukannya misiu. Misiu itu dulu untuk mengisi senapan itu loh. Selain peluru, mereka juga menggunakan bubuk misiu. Nah, senjata ini digunakan untuk melindungi dirinya dari bajak laut dan ancaman yang lain. Yang ketiga, sudah ditemukannya kompas. Dulu, sebelum ada kompas, mereka hanya berpedoman pada bintang, pada keadaan langit. Nah, kalau pas bintangnya tertutup awan, mereka tidak akan pergi berlayar karena mereka bingung menentukan arah. Tapi begitu ada kompas, entah itu mendung atau cerah, mereka tetap berlayar karena sudah ada alat untuk penunjuk arahnya. Mungkin bisa dibayangkan ya, orang kalau sekarang kita sudah ada citra satelit atau kita sudah ada Google Map, jadi mau kemana-mana gampang. Kalau dulu, orang belum tahu bentuknya bumi seperti apa, orang belum tahu jauhnya Indonesia seberapa ratus kilometer, tapi menggunakan petunjuk kompas, mereka misalkan ke barat, terus akhirnya menemukan tempat, mereka nggak tahu tempat ini apa namanya, sehingga kadang ada yang membuat nama sendiri kalau belum ada penduduknya, atau mereka bertanya ke penduduk setempat. Contohnya, selain di Indonesia, ada benua Amerika. Benua Amerika dulu itu ditemukan oleh Columbus. Columbus tidak tahu itu tempat apa, dia tidak tahu. Dia pokoknya hanya berlayar, terus berlayar, sampai nanti akhirnya menemukan daratan. Nah, kebetulan daratan yang dia temukan adalah Amerika, yang dihuni oleh suku-suku Indian. Nah, salah satunya seperti itu. Sama juga halnya dengan para penjajah Portugis maupun Spanyol ataupun Belanda, mereka juga berlayar terus sampai menemukan daratan, dan ternyata daratannya itu adalah sumber dari rempah-rempah begitu. Kalau belum bukan sumber rempah-rempah ya mereka akan berlayar lagi. Itu ya, insya Allah untuk latar belakangnya itu. Nah, untuk sekarang
gambaran kok yang ini bentar. Nah, sebentar nak, slide-nya tertukar. Tunggu sebentar ya, masih nge-lag laptopnya. Setelah ini, Ustazah ingin menunjukkan urutan waktu secara umum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Ustazah share sekali lagi. Mana ya? Oh, sebentar. Masih hilang. Oke. Baik, sudah terlihat di layar kalian? Oke. Sudah terlihat ya, Mbak Mas? Silahkan beri emoticon lagi yang terlihat, yang sudah terlihat di layarnya, kedatangan bangsa Portugis. Oke, alhamdulillah Mas kan sudah. Semoga teman-teman yang lain juga sudah. Ustazah lanjutkan, Mbak Bilqis juga sudah, terima kasih. Nah, ini skema atau bagan waktu atau timeline kedatangan bangsa Portugis. Jadi mereka dari Lisabon ini Portugis mulai melakukan pelayaran, bayangkan tahun 1486 pelayaran pertama dan pelayaran kedua. Jadi mereka 2 kali melayarkan kapal 1497. Itu mereka mulai berlayar. Yang pertama sampai di pantai Afrika Barat. Yang kedua Semenanjung Harapan, ini masih sekitar Afrika. Kemudian pantai Timur Afrika. Sampai ini masih di benua Afrika. Baru di tahun 1498, jadi coba dikurangi 98 dikurangi 86. 12 tahun mengarungi baru sampai ke India, bayangkan. Setelah itu barulah di tahun 1511 atau 1511 sampai di Selat Malaka. Berapa tahun itu berarti? 3 tahun ya. Maaf. 13 tahun. 13 tahun berlayar dari India baru sampai ke Malaka di Indonesia. Portugis itu. Dan 1 tahun kemudian baru sampai ke Maluku. Nah, dari sini kita belajar apa? Walaupun mereka itu penjajah, walaupun mereka punya niat yang tidak baik, ingin mengambil rempah-rempah orang lain, tapi mereka itu orang-orang yang gigih dalam berjuang. Berjuangnya tidak cukup 1-2 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Sampai belasan tahun, sampai mereka menemukan apa yang mereka cari, mereka tidak menyerah. Gitu ya, Nak.
kita boleh belajar dari orang lain, walaupun orang lain itu terlihat jahat, tapi jika ada usaha yang misalkan seperti ini rajin, itu kita bisa menirunya. Hanya tujuannya kita ganti, bukan untuk mengambil hak orang lain, tapi kita harus rajin dalam mencapai cita-cita kita. Kemudian ini Spanyol dari Lisabon lagi. Spanyol dan Portugis dekat ya sepertinya di benua Amerika di bagian selatan. Mereka mulai dari menemukan benua Amerika tahun 1492 yang tadi saya bilang Christopher Columbus. Kemudian mereka singgah ke Filipina. Nah, makanya di Filipina ini banyak orang yang agamanya Katolik kalau tidak salah, dan nama-namanya itu banyak nama-nama orang Amerika Latin seperti orang di Spanyol. Spanyol ini Eropa ya, maaf bukan Amerika, Eropa. Kemudian barulah 1522 mereka sampai ke Maluku. Saya percepat, setelah Spanyol ini Inggris. Inggris juga awalnya dari negara mereka, kemudian sampai ke Banten baru tahun 602. Jadi ada hampir 30 tahunan ya mereka berlayar. Dan yang terakhir Belanda. Nah, salih-salihah, saya kira ini saya cukupkan dulu, karena untuk pertemuan selanjutnya akan Ustazah kupas tuntas satu persatu negara yang menjajah Indonesia dari awal datang sampai mereka selesai penjajahannya di Indonesia dengan perlawanan orang-orang Indonesia. Saya kira cukup itu dulu. Mungkin waktunya tidak cukup untuk berdoa bersama. Silakan setelah ini berdoa masing-masing dan Ustazah akan kirim rekaman